syariat. Maka yang seperti ini bukan bid'ah. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menyebutkan tentang sholat tarawih dengan satu imam. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Yang dimaksud oleh Umar bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena apa? Sholat tarawih Nabi pernah kerjakan, dikerjakan pada Isya, dikerjakan di bulan Ramadan, dikerjakan dengan berjamaah. Jadi nggak ada yang baru. Dan Nabi yang menjadi imam dan sahabat mengikuti. Jadi perkataan bid'ah itu menurut bahasa karena di awal, karena di waktu khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan di awal khilafah Umar tidak dikerjakan sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian dikerjakan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan satu imam. Jadi ada istilah bid'ah itu yang menurut bahasa, seperti perkataan Imam Syafi'i yang sering jadikan dalil orang-orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah itu yang hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Saya sudah sebutkan di sini pada poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-8, bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Sebab Nabi menyebutkan bahwa setiap amalan yang baru dalam agama ini semuanya tertolak. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi bid'ah itu semuanya sesat. Antum lihat di poin yang ke-8. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itulah sesat. Jadi enggak ada dalam Islam ini bid'ah yang hasanah, tidak ada. Jadi penjelasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang madhmumah. Imam Syafi'i mengatakan begini, al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumun. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah ini terpuji, yang tidak sesuai dengan sunnah ini tercela. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Hikam, wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarna min qabl anna al-bid'ah al-madhmumah ma laysa la aslun min asy-syari'ah yurja'u ilayhi wa hiya al-bid'atu fi itlaqi asy-syara', wa amma al-bid'atu al-mahmudatu fama wafaqa sunnah yani ma kana lahu aslun min as-sunnati yurja'u ilayhi wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha li sunnah. Anda lihat penjelasan. Makanya ketika orang mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Enggak dijelaskan bagaimana maksudnya. Sekarang yang menjelaskan maksudnya ulama. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah pada abad ke-8. Kata beliau begini dalam kitabnya Jami'ul Hikam, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i kami sudah sebutkan sebelumnya, bahwa bid'ah yang tercela yaitu tidak ada asal dalam syariat, yaitu bid'ah menurut kemutlakan syariat. Adapun bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, yaitu yang sesuai dengan sunnah, yang ada asalnya dalam syariat, yang ada asalnya dalam sunnah, yang bisa dikembalikan kepada sunnah itu. Ini bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Ia bid'atun lughatan la syara'an. Bid'ah menurut bahasa. Seperti perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab tadi. Bid'ah secara bahasa. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang madhmumah, ada yang mahmudah. Yang dimaksud dengan mahmudah yang mana?
Yang dimaksud dengan mahmudah bid'ah secara bahasa, yang pada hakikatnya bukan bid'ah. Adapun yang madmumah bid'ah secara mutlak menurut syariat. Jadi ini sering dijadikan dalil oleh orang, ini bid'ah. Syubhat yang lain yang sering dibawakan oleh mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Seperti pengumpulan mushaf dengan satu mushaf. Ini pada hakikatnya bukan bid'ah hasanah. Kenapa? Nabi sudah memerintahkan untuk menulis mushaf. Sudah menulis Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi. Dan ini apakah diperintahkan secara terkumpul atau secara terpisah? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Kata beliau, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi kitabatil wahyi la farqa baina ay yuktaba mufarraqan aw majmu'an bal jam'uhu sara aslah. Jadi Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk menulis wahyu. Tidak ada bedanya apakah ditulis secara terpisah di kertas ataukah di pelepah kurma atau di kulit atau dikumpulkan jadi satu. Nggak ada bedanya. Nabi memerintahkan untuk ditulis. Sudah ada perintah Nabi untuk menulis wahyu. Bahkan mengumpulkannya, ini yang terbaik. Dan Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitab. Alif lam mim dzalikal kitab. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang akan terkumpul dalam satu mushaf. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Dan kami yang mengumpulkan Al-Quran dan juga bacaannya. Allah yang kumpulkan Al-Quran. Dan ini ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Dan sahabat tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Sahabat, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan kumpulkan umat ini atas kesesatan. Nggak mungkin sahabat ijma' dalam kesesatan, tidak mungkin selama-lamanya. Jadi sahabat ijma' tentang pengumpulan Al-Quran, dan itu bukan bid'ah hasanah, bukan. Bab nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Jadi banyak yang dijadikan dalil oleh mereka itu pada hakikatnya bukan bid'ah, cuma mereka katakan adalah bid'ah hasanah. Jadi semua bid'ah adalah sesat. Antum lihat di halaman 103. Halaman 103. Perkataan Imam Malik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah dalam Islam yang ia pandang hal itu baik, yaitu bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka sesuatu yang pada hari itu, pada masa beliau bukan ajaran agama, maka hari ini pun bukan ajaran agama. Dalam kitab Al-I'tisam. Dan untuk perhatikan, ya, kata Imam Malik, barang siapa mengadakan satu bid'ah yang dia anggap baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Kenapa menuduh Nabi Muhammad khianat? Karena dia menuduh Nabi Muhammad ada yang belum beliau sampaikan. Padahal beliau sudah sampaikan semua kepada para sahabat, sampai beliau mengatakan, ala hal ballaghtu, pada waktu hajatul wada, apakah aku sampaikan semua tentang Islam kepada kalian? Sahabat menjawab, iya, engkau sudah sampaikan. Nabi mengatakan sampai menunjuk ke langit, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan semuanya Islam ini kepada kalian. Semuanya disampaikan. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nggak ada satupun yang tertinggal, tidak ada. Semua Nabi jelaskan. Makanya ketika orang-orang musyrik mengatakan kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Kata Salman, ajal, iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Kalau tentang buang air diajarkan oleh Rasulullah, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang akidah.